Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu terkait dengan cloud computing. Nah, berdasarkan surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024 bahwa cakupan materi dari bidang ini itu cukup banyak ya. Kalau di kemampuan umum ada 9 materi dan di kemampuan khusus ada 19 materi. Entah ini akan muncul semua dalam soal, ya tidak ada satupun yang tahu ya. Jadi tugas kita hanya mempersiapkan diri saja. Saya kira itu akan jauh lebih baik ketimbang kita hanya menghayal. Oke, sebelum kita membahas contoh-contoh soal, tentu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini sebagai pengantar mungkin untuk memahami materi cloud computing. Ada beberapa poin. Pertama, kita akan lihat kembali seperti apa terminologi dari cloud computing, kemudian kita akan lihat juga apa saja yang menjadi layar dari cloud computing, kemudian penggunaan cloud computing, karakteristiknya, serta komponen dari cloud computing. Nah, untuk definisi sendiri mungkin teman-teman sudah paham semua apa itu cloud computing, tapi tidak ada salahnya saya coba ulangi di sini untuk mempertajam kembali ingatan teman-teman terkait dengan definisi dari cloud computing. Nah, menurut National Institute of Standard and Technology, cloud computing itu merupakan model komputasi yang menyediakan sumber daya IT seperti server, penyimpanan, dan aplikasi secara online, di mana pengguna dapat mengakses sumber daya tersebut dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja yang menjadi layar dari cloud computing. Jadi ada 3 layar dari cloud computing teman-teman. Yang pertama ada yang namanya SaaS, Software as a Service. Yang kedua ada yang namanya PaaS, Platform as a Service. Dan yang ketiga ada yang namanya IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya bahwasanya SaaS itu pada layanan cloud merujuk pada model penyediaan perangkat lunak melalui internet. Kemudian PaaS pada layanan cloud itu merupakan model penyediaan platform pengembangan dan implementasi aplikasi melalui internet. Sedangkan IaaS pada layanan cloud itu merupakan model layanan yang menyediakan sumber daya infrastruktur komputasi secara virtual melalui internet. Jadi masing-masing ada perbedaannya. Nah, dan ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Jangan sampai ada pertanyaan terkait dengan layar-layar dari cloud computing ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat apa saja yang menjadi komponen dari cloud computing. Ada beberapa komponen dari cloud computing. Pertama terkait dengan cloud client, kemudian yang kedua terkait dengan cloud service, yang ketiga terkait dengan cloud aplikasi, keempat terkait dengan cloud platform, yang kelima terkait dengan cloud storage, dan yang keenam terkait dengan cloud infrastruktur. Nah, selain komponen cloud computing, teman-teman juga harus memahami apa saja risiko dari cloud computing. Ya, ada 5 di sini. Pertama terkait dengan service level, privasi, compliance, data ownership, dan data mobility. Untuk penjelasannya saya kira teman-teman bisa langsung baca ya. Bisa langsung tekan tombol pause dan membacanya satu persatu. Selain risiko cloud computing, teman-teman juga harus memahami apa saja yang menjadi karakteristik dari cloud computing ya. Jadi ada 5 karakteristik cloud computing. Ini disusun oleh NIST. Pertama ada yang namanya on demand self service. Kemudian yang kedua ada yang namanya broad network access. Yang ketiga namanya rapid elasticity, yang keempat ada namanya resource pooling, dan yang kelima ada namanya measure service. Untuk penjelasannya lagi-lagi saya persilakan teman-teman untuk menekan tombol pause dan membacanya secara secara serius ya. Seperti itu. Oke, selain karakteristik, teman-teman juga harus memahami apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Sekira kalau kelebihan dan kekurangannya teman-teman pasti sangat paham lah. Ya, kalau advantage-nya itu ya kapasitas penyimpanan, ya, lokasi format data yang terpusat, ya, biaya awal dan pemeliharaan yang rendah. Kalau disadvantage-nya ya terkait dengan kecepatan akses, itu kan tergantung internetnya. Kalau internetnya bagus ya maka kecepatan aksesnya juga akan bagus. Kemudian terkait dengan keamanan, ya, keandalan,
Nah, saya kira itu beberapa disadvantage atau kekurangan dari cloud computing. Tinggal teman-teman tambahkanlah sedikit. Oke, untuk suplemen materi saya kira cukup. Selanjutnya kita coba latihan soal ya. Soal-soal ini sebetulnya mengacu dari suplemen materi yang ada di atas tadi. Nah, kita mulai dengan soal nomor 1. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika teman-teman memiliki jawaban atau pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka tolong dituliskan di kolom komentar. Karena itu akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman lain yang akan menonton video ini. Oke, soal nomor 1 ya. Perhatikan, sebuah perusahaan teknologi memilih menggunakan cloud computing untuk menghemat biaya infrastruktur. Berdasarkan definisi dari NIST, apa karakteristik utama cloud computing yang mendukung keputusan ini? Ingat tadi sudah ada penjelasan terkait definisi dari cloud computing ya dari NIST. Opsinya A, cloud computing memungkinkan akses jaringan yang aman dan hanya di dalam lokasi fisik perusahaan. B, cloud computing menyediakan sumber daya sesuai permintaan tanpa investasi awal yang besar. C, cloud computing memastikan semua data dapat diakses tanpa koneksi internet di lokasi tertentu. Kemudian D, cloud computing menawarkan layanan lokal yang dioperasikan tanpa keterlibatan penyedia pihak ketiga. Dan E, cloud computing menjamin semua aplikasi berjalan di server fisik milik pengguna. Sekira jelas sekali ya, untuk soal nomor 1 ini jawabannya pasti B ya. Cloud computing itu menawarkan on-demand self-service. Artinya, cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa investasi besar untuk infrastruktur awal. Kita coba lihat kembali apa definisi dari cloud computing. Model komputasi yang menyediakan sumber daya IT seperti server, penyimpanan aplikasi secara online. Dan pengguna bisa langsung dapat melakukan akses terhadap sumber daya dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Artinya, ya dari sisi biaya ini sangat hemat ya, menghemat biaya infrastruktur. Oleh karena itu untuk soal nomor 1 ini, maka opsi yang paling benar itu adalah B. Ya, karena memang ada sumber daya yang sudah disediakan sesuai dengan permintaan. Kita tidak perlu investasi awal yang besar ketika kita memutuskan untuk menggunakan cloud computing. Opsi A, B, D, dan E itu kurang tepat ya, karena tidak langsung berhubungan dengan masalah penghematan biaya infrastruktur. Oke, saya kira untuk penjelasannya mungkin seperti itu ya. Langsung saja kita lanjut soal nomor 2 lah ya. Kita coba lihat lagi soal nomor 2 seperti apa bentuknya. Perusahaan manufaktur mempertimbangkan antara layanan IaaS, PaaS, dan SaaS untuk kebutuhan TI mereka. Jika fokusnya adalah mendapatkan aplikasi siap pakai, hati-hati ya, jangan sampai salah memilih. Ya, jika fokusnya adalah mendapatkan aplikasi siap pakai untuk manajemen data operasional, layanan mana yang harus dipilih? Ya, A, SaaS karena menyediakan aplikasi siap pakai tanpa memerlukan pengembangan lebih lanjut. B, PaaS karena mendukung pengembangan aplikasi tanpa pengelolaan infrastruktur. C, IaaS karena memberikan akses penuh dengan mengelola server virtual sesuai kebutuhan. D, DBaaS karena memungkinkan pengelolaan basis data yang terintegrasi dengan layanan lainnya. Dan E, FaaS karena mempermudah pengelolaan fungsi dengan biaya berbasis penggunaan aktual. Langsung saja untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah A, yaitu software as a service. Ya, di mana SaaS ini menawarkan aplikasi siap pakai seperti CRM ya, itu dapat langsung digunakan tanpa perlu pengembangan tambahan oleh perusahaan. Selanjutnya soal nomor 3. Kita coba lihat lagi apa yang menjadi pertanyaan dari soal nomor 3. Oh, seperti ini. Kita coba baca ya. Sebuah perusahaan ingin memastikan layanan TI mereka dapat menyesuaikan kebutuhan kapasitas secara otomatis selama periode permintaan tinggi. Karakteristik cloud computing apa yang memenuhi kebutuhan ini? Tadi kita sudah singgung di suplemen materi ya terkait dengan karakteristik dari cloud computing. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kita coba lihat opsinya. A, broad network access untuk memungkinkan akses layanan kapan saja melalui jaringan. B, rapid elasticity untuk memungkinkan penambahan dan pengurangan kapasitas secara dinamis. C, resource pooling untuk mengelola sumber daya berdasarkan kelompok pengguna tertentu.
D. Measure service untuk memastikan konsumsi sumber daya dapat diukur secara transparan, dan E. Multi-tenancy untuk memastikan keamanan data pengguna di lingkungan berbagi sumber daya. Nah, sekira jelas untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, Rapid Elasticity. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan, ini terkait dengan regulasi. Dalam kasus regulasi PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE di Indonesia, bagaimana perusahaan yang menggunakan cloud computing dapat mematuhi aturan terkait lokasi data? Opsinya A. Memastikan data disimpan di server lokal untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. B. Menggunakan penyedia layanan cloud yang memiliki pusat data di wilayah Indonesia. C. Menyimpan data sensitif pada server lokal dan data umum pada server di luar negeri. D. Mengimplementasikan enkripsi untuk semua data yang disimpan di luar wilayah Indonesia. Dan E. Membatasi akses terhadap data hanya untuk pengguna internal di lokasi tertentu. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah B ya. Jadi PP nomor 71 tahun 2019 itu mensyaratkan penyedia layanan cloud untuk memiliki pusat data di Indonesia agar data yang disimpan tetap sesuai dengan regulasi lokasi data. Ini perlu diingat ya, jangan sampai soal terkait dengan regulasi PP nomor 71 tahun 2019 ini muncul dalam soal ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan ya mendengarkan suara saya. Sebuah penyedia layanan e-commerce memilih menggunakan model hybrid cloud untuk mengelola data. Apa keuntungan utama dari strategi ini? Opsinya, A. Semua data sensitif dapat diakses secara eksklusif melalui jaringan privat perusahaan. B. Aplikasi dengan kebutuhan tinggi dapat dijalankan pada cloud publik untuk efisiensi biaya. C. Infrastruktur cloud publik dapat digunakan untuk mendukung seluruh pengelolaan server. D. Data yang tidak penting dapat disimpan di lokasi terpusat untuk mempermudah akses global. Dan E. Servis fisik di perusahaan dapat dihapus karena semua data berpindah ke cloud publik. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah B ya, hybrid cloud. Ya, ini memungkinkan kombinasi cloud privat untuk keamanan data sensitif dan cloud publik untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Apa risiko utama yang dihadapi perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan cloud? Nah, ini terkait dengan risiko ya, risiko penggunaan cloud computing atau layanan cloud. Opsinya A. Ketergantungan pada koneksi internet dapat memengaruhi kinerja saat terjadi gangguan jaringan. B. Semua data yang disimpan di cloud akan dienkripsi secara otomatis tanpa pengawasan tambahan. C. Biaya operasional akan meningkat secara signifikan jika layanan cloud tidak dimanfaatkan penuh. D. Data tidak dapat diakses kembali jika pengguna berpindah ke penyedia cloud lain di masa depan. Dan E. Infrastruktur fisik yang digunakan tidak dapat diperbaharui sesuai kebutuhan teknologi baru. Di sini jawabannya adalah A ya. Jadi ketergantungan pada koneksi internet itu menjadi risiko utama ya, karena ya jelas saja kalau ada gangguan jaringan maka akan berpengaruh pada akses terhadap aplikasi dan data yang disimpan di cloud. Soal selanjutnya soal nomor 7, number 7. Perhatikan ya. Sebuah startup ingin memanfaatkan layanan cloud untuk mendukung pertumbuhan aplikasi mereka. Jika fokus utamanya adalah mengurangi kompleksitas pengelolaan server, layanan mana yang harus dipilih? Ya, ini kembali lagi di suplemen materi terkait dengan layar SaaS. Itu sudah penjelasan tadi. Kita coba lihat opsinya ya. A. SaaS karena menawarkan aplikasi siap pakai tanpa perlu konfigurasi tambahan. B. PaaS karena mendukung pengembangan aplikasi tanpa pengelolaan infrastruktur server. C. IaaS karena memberikan fleksibilitas untuk mengontrol semua server fisik dan virtual. D. FaaS karena memungkinkan pengelolaan aplikasi tanpa bergantung pada runtime environment. Dan E. DBaaS karena memungkinkan pengelolaan bisnis data tanpa pengelolaan aplikasi. Ya, soal nomor 7 ini kira-kira apa jawabannya ya? Jadi di sini jawabannya adalah B lah, ya, B lagi ya. Saya suka memang B. Ya, platform as a service. Ya, selanjutnya soal nomor 8. Kita coba lihat lagi apa pertanyaannya.
Jika sebuah perusahaan memilih menggunakan IaaS untuk infrastruktur cloud, apa tanggung jawab utama yang tetap dimiliki oleh pengguna? Ya, ini gampang-gampang susah ini pertanyaannya ya. Opsinya, A. Menangani pembaruan perangkat keras yang digunakan oleh penyedia layanan cloud. B. Mengelola sistem operasi dan aplikasi yang berjalan pada infrastruktur tersebut. C. Memastikan semua data dienkripsi oleh penyedia cloud sebelum penyimpanan. D. Mengontrol semua akses jaringan lokal dan global terhadap aplikasi yang digunakan. Dan E. Menentukan lokasi geografis dari semua server fisik yang digunakan. Langsung saja jawabannya adalah B. Ya, jadi dalam IaaS ini, penyedia cloud menangani infrastruktur fisik, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, aplikasi, dan pengaturan keamanannya. Lanjut soal nomor 9. Sebuah perusahaan memutuskan untuk memigrasikan data dari server lokal ke penyedia layanan cloud. Risiko apa yang harus diperhatikan selama proses migrasi ini? Opsinya A. Kehilangan data sensitif karena transfer data dilakukan melalui jaringan internet publik. B. Peningkatan biaya operasional karena semua infrastruktur harus dimodifikasi ulang. C. Ketergantungan penuh pada server lokal yang tidak kompatibel dengan layanan cloud. D. Pengurangan kapasitas penyimpanan karena batas pada layanan cloud yang digunakan. Dan E. Perubahan arsitektur aplikasi yang dapat memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan. Jawabannya adalah A ya. Jadi selama proses migrasi, data yang ditransfer melalui internet itu rentan terhadap serangan cyber. Ya. Oleh karena itu, perlindungan seperti enkripsi data itu sangat penting untuk mencegah kehilangan data sensitif. Saya kira ini jelas. Soal berikutnya, soal nomor 10, perhatikan. Sebuah lembaga pemerintah ingin mengimplementasikan cloud privat untuk mengelola data rahasia. Apa keuntungan utama dari penggunaan cloud privat dalam skenario ini? Coba lihat opsinya. A. Menyediakan akses yang lebih cepat ke data tanpa perlu menggunakan infrastruktur lokal. B. Menjamin keamanan penuh dengan membatasi akses hanya pada pengguna internal. C. Mengurangi biaya operasional secara signifikan dibandingkan dengan cloud publik. D. Memastikan bahwa data dapat diakses kapan saja tanpa gangguan koneksi internet. Dan E. Memberikan fleksibilitas untuk berbagi data sensitif dengan mitra eksternal tanpa batas. Nah, di sini jawabannya adalah B. Itu cloud privat memberikan kontrol penuh kepada organisasi atas data dan akses, sehingga lebih cocok untuk mengelola data rahasia dan memerlukan keamanan tingkat tinggi. Soal berikutnya, soal nomor 11. Perusahaan teknologi memilih model multi-cloud untuk mendistribusikan aplikasi di berbagai penyedia layanan cloud. Apa alasan strategis di balik keputusan ini? Opsinya, A. Mengurangi biaya operasional dengan memusatkan semua aplikasi pada satu penyedia. B. Meningkatkan fleksibilitas dengan memanfaatkan kekuatan unik dari tiap penyedia layanan. C. Memastikan data sensitif tetap aman dengan menyimpannya di satu server lokal saja. D. Menghindari ketergantungan penuh pada koneksi internet dari penyedia cloud utama. Dan E. Menyederhanakan proses migrasi data dengan membagi beban kerja antara server lokal. Jawabannya adalah B ya. Selanjutnya soal nomor 12, perhatikan. Dalam layanan PaaS, apa tantangan teknis utama yang harus dipertimbangkan oleh pengembangan aplikasi? Opsinya A. Ketidakmampuan untuk mengelola infrastruktur server secara langsung oleh pengguna. B. Keterbatasan dalam mengakses data yang disimpan pada platform milik penyedia layanan. C. Ketergantungan pada alat dan framework tertentu yang disediakan oleh penyedia. D. Keamanan aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud. Dan E. Kapasitas penyimpanan terbatas untuk aplikasi yang membutuhkan ruang besar. Ya, jawabannya adalah C ya. Jadi dalam PaaS itu pengembang seringkali harus bekerja dengan alat dan framework tertentu yang disediakan oleh penyedia layanan. Soal berikutnya nomor 13. Perhatikan, tetap semangat, konsentrasi. Oke. Sebuah aplikasi e-commerce menghadapi peningkatan lalu lintas pengguna selama promosi besar-besaran. Ya, ini biasanya kalau yang promo 10-10, 11-11 ya. Kayak layanan e-commerce itu pasti akan mengalami peningkatan lalu lintas. Yang suka belanja online ini. Apa strategi terbaik untuk memastikan aplikasi tetap dapat diakses dengan performa optimal? Opsinya, A. Menggunakan layanan cloud dengan fitur auto scaling untuk menambah kapasitas sesuai kebutuhan. B. Menyimpan semua data pada server lokal untuk meningkatkan kecepatan akses pengguna. C. Mendistribusikan aplikasi ke penyedia cloud yang berbeda untuk membagi beban kerja. D. Mengimplementasikan enkripsi data untuk mengurangi risiko kehilangan informasi pengguna. Dan E. Menggunakan cloud privat agar aplikasi dapat dikelola dengan lebih aman selama promosi. Jawaban dari soal nomor 13 ini adalah
A. Auto scaling. Ya, auto scaling ini merupakan sebuah fitur penting ya dalam cloud computing yang memungkinkan peningkatan kapasitas sumber daya secara otomatis sesuai kebutuhan. Lanjut soal nomor 14. Dalam skenario regulasi global seperti General Data Protection Regulasi, apa kewajiban utama penyedia layanan cloud dalam melindungi data pengguna? Opsinya A. Menghapus semua data pengguna setelah kontrak layanan cloud berakhir. Wah, bahaya ini kalau begini. Hilang data ya. B. Menyediakan audit keamanan berkala untuk pengguna tanpa biaya tambahan. C. Menjamin bahwa data pengguna hanya disimpan di lokasi yang disetujui secara hukum. D. Menawarkan kapasitas penyimpanan tanpa batas untuk semua data pengguna yang dilindungi. Dan E. Mengelola kunci enkripsi untuk seluruh data yang disimpan di lingkungan cloud privat. Jawabannya adalah C ya. Jadi dalam regulasi seperti GDPR ini, penyedia cloud diwajibkan untuk memastikan bahwa data pengguna itu hanya disimpan dan diproses di lokasi yang mematuhi hukum perlindungan data yang berlaku. Soal selanjutnya, soal terakhir di video pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, apa peran utama hypervisor dalam layanan cloud computing berbasis IaaS? Ya, opsinya A. Mengelola semua koneksi jaringan untuk memastikan data aman selama transfer. B. Membagi sumber daya fisik menjadi server virtual yang dapat digunakan secara efisien. C. Memberikan kontrol langsung kepada pengguna atas konfigurasi sistem operasi. D. Menyediakan framework untuk pengembangan aplikasi di lingkungan yang terisolasi. Dan E. Mengelola backup data untuk memastikan pemulihan cepat selama terjadi kegagalan sistem. Jawabannya adalah B. Hypervisor adalah komponen utama dalam IaaS yang memungkinkan penyedia cloud untuk membagi sumber daya fisik menjadi server virtual sehingga mendukung efisiensi dan fleksibilitas penggunaan. Oke teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Perlu saya ingatkan kembali bahwa semua soal yang saya sajikan dalam video ini ataupun di video-video lain itu murni hasil prediksi saya. Dan kalau misalnya suatu saat teman-teman mengikuti tes SKB dan soal-soal yang ada di sana berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga pada dasarnya tidak tahu persis seperti apa soal-soal SKB yang akan muncul nanti. Jadi kita hanya bisa memprediksi saja berdasarkan kisi-kisi yang ada tentunya. Pada akhirnya kesuksesan itu tidak datang dari kenyamanan tetapi dari keberanian untuk menghadapi tantangan dengan tekad dan tindakan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.